Selamat sore semuanya. Hari ini 18 Desember 2023 di acara penutupan 24 hari penuh kasih sayang Kota Batam yang dilaksanakan oleh jaringan Semigran. Yang pertama saya menyampaikan bahwa terima kasih telah berlangsung dengan lancar, baik, tanpa kekurangan apapun, di mana pelaksananya adalah kaum muda, anak muda dari jaringan yang saling bersinergi satu sama lain sehingga acara berlangsung dengan lancar. Yang kemudian kami sampaikan bahwa dalam catatan akhir tahun ini kami melihat banyak tindakan-tindakan kekerasan yang terjadi kepada khususnya perempuan dan anak. Peningkatan ini perlu kita tanggapi secara positif untuk pencegahan di kemudian hari dan saling bersinergi satu sama lainnya sebagai sebuah lembaga dalam jaringan Semigran dan bersinergi dengan lembaga-lembaga lainnya. Itu dari saya, lanjutkan oleh Romo statementnya. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Agung dan terima kasih juga untuk teman-teman dan semua masyarakat Batam yang mensupport kami untuk bersama-sama melakukan rutinitas sebenarnya setiap tahunnya kampanye 24 hari penuh kasih sayang nih. Secara khusus kami semua teman-teman Semigran Batam bertepatan dengan hari ini Hari Migran Internasional. Kami mengucapkan juga Hari Migran Internasional untuk semua pekerja migran dimanapun berada atau para mereka yang bermigrasi dengan berbagai macam alasan. Semoga dengan peringatan ini teman-teman terutama pekerja migran Indonesia mendapatkan hak-haknya, mendapatkan perlindungan, mendapatkan keadilan, dan boleh mengalami hadirnya negara di manapun tempat teman-teman bekerja. Ya, kami tentu pasti akan tetap bersama-sama melakukan gerakan-gerakan kemanusiaan ini, juga memberikan penyadaran terus-menerus secara khusus untuk Kota Batam tentunya, agar di kemudian hari memang kita boleh membangun peradaban yang lebih baik lagi, menuju Indonesia yang lebih cemerlang. Saya kira mungkin itu dari kami. Sekali lagi terima kasih banyak. Kami menutup seluruh rangkaian kampanye ini bukan berarti selesai, tetapi kampanye ini justru menunjukkan kepada kita bahwa kita semakin kompak, semakin solid untuk menaburkan kebaikan lebih banyak lagi. Ini kan kekerasan masih banyak terjadi. Bagaimana pandangan dari Satgas NTT Peduli melihat yang masih terjadi kekerasan terhadap perempuan? Bagaimana pandangannya, Pak? Kalau sampai hari ini kekerasan terhadap perempuan dan anak pun masih terjadi karena memang ada begitu banyak orang yang belum menyadari tentang seberapa berbahayanya kekerasan terhadap anak dan perempuan. Itu sebabnya kami berharap kalau tahun ini terlihat ada peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka harapan kami mudah-mudahan tahun depan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak ini semakin berkurang. Kami sangat menanggapi masalah kekerasan perempuan dan anak itu adalah kasus yang terbesar. Kasus yang terbesar yang sangat dihadapi di daerah Batam khususnya ya. Jadi kami dari EPPI sangat minta kita semua masyarakat membantu untuk menyelesaikan kasus-kasus ini. Karena kami tidak ada mau lagi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kami adalah jembatan untuk membantu para perempuan dan anak dalam mengenai kasus ini. Yayasan Dunia Viva sendiri terpanggil untuk membantu teman-teman kita yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, sehingga angka kekerasan di Batam sendiri pun bisa artinya menurun. Kalau bisa tahun 2030 itu 0%. Jangan lagi ada bertambah lagi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya di Kota Batam sendiri. Harapan dari Dunia Viva sendiri, mari kita bersama-sama untuk membantu bagi mereka. Kita peduli dengan perempuan yang mengalami kekerasan. Untuk itu Yayasan Dunia Viva sendiri pun mempunyai shelter. Kalau ada korban kami siap membantu. Dengan adanya kekerasan yang makin meningkat khususnya di Batam ini sebenarnya sangat memprihatinkan ya. Dengan saya bergabung dengan jaringan dan visi kami bahwa setiap pribadi sungguh berharga daripada seluruh dunia. Diharapkan bahwa
martabat manusia dan setiap pribadi, anak dan perempuan khususnya yang memang sering menjadi korban kekerasan, seharusnya martabat mereka yang sungguh diutamakan dan dihargai. Kita bersatu, kita menyatukan kepedulian kita untuk semakin peduli pada martabat perempuan dan anak supaya kekerasan semakin lama semakin berkurang. Iya ya, sebenarnya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan itu berkat kontribusi kita itu menjangkau semua masyarakat, sehingga begitu korban banyak sekarang terungkap itu adalah hasil edukasi dari anggota Semigran itu sendiri. Semakin dijangkau, kita akan tahu bahwa korban itu akan semakin banyak. Tetapi kalau semakin kita diam, kita juga tidak akan tahu korban itu seperti apa. Artinya bergerak terus. Bergerak terus. Kami memandang bahwa kalau kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat, kami justru sangat prihatin karena itu bertentangan dengan apa yang kami pahami bahwa setiap manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, baik perempuan ataupun laki-laki, termasuk juga anak-anak. Oleh karena itu kami sangat prihatin dan kiranya kampanye ini juga 24 hari kasih sayang ini boleh juga menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Harapannya kekerasan terhadap perempuan dan anak boleh diberhentikan, dan hal itu butuh kerjasama dari setiap elemen masyarakat, termasuk juga kami gereja di dalamnya mau berkontribusi untuk menekan turunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ada dua hal yang saya catat di sini. Pertama, bahwa adanya kaum muda yang begitu peduli, kaum muda yang sudah mulai peduli dengan lingkungan, terutama untuk kemanusiaan, dan juga anak muda yang peduli pada perempuan dan anak. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ternyata banyak hal-hal yang menjadi PR kita, bahwa masih seperti gunung es ya, di atas kecil, dalamnya, bawahnya lebih banyak begitu. Sehingga kita tahu bahwa sekarang lebih tinggi tingkat catatan-catatan kita, kasus-kasusnya banyak gitu, bukan karena apa, tapi karena usaha-usaha kita yang untuk menjangkau mereka-mereka untuk berani berspeak up, untuk berani bicara sebagai korban, dan juga masyarakat yang menyampaikan informasi, tidak takut dan lawan kekerasan untuk mencegah terjadinya terulang lagi kekerasan pada perempuan dan anak. Jadi kalau kita melihat perempuan ini kan harusnya punya hak yang sama terhadap laki-laki. Ya. Tapi yang terjadi, kekerasan ini semakin meningkat. Ya. Sebenarnya kodrat perempuan itu apa sih? Baik, ini kembali lagi persoalannya adalah masalah gender yang belum tuntas di tengah masyarakat kita. Menganggap bahwa perempuan dimarginalkan, itu bagian dari budaya, kemudian perempuan tidak ada bisa berperan dalam masyarakat. Itu persoalan-persoalan yang harusnya sudah ditarubah perspektifnya sekian puluh tahun yang lalu. Tapi masih saja ini terjadi karena memang persoalan gender ini menjadi persoalan yang menjadi pokok persoalan kita, untuk kita bahwa semua manusia punya peran yang sama, laki ataupun perempuan. Harapannya bahwa di Batam khususnya dan Indonesia pada umumnya sudah zero kekerasan terhadap perempuan dan anak. Itu target. Dan masyarakat berani speak up, berani berbicara, berani untuk mengatakan no untuk violence, no untuk kekerasan. Gunakan dialog, gunakan pendekatan yang humanis berdasarkan kemanusiaan. Kita dari Perkata Foundation, Perkata itu perempuan merdeka dan setara. Di sini kita sampaikan yang masih sering keliru bahwasanya kodrat perempuan itu belum tahu secara spesifik. Banyak yang memblurkan. Jadi kita harus tahu juga bahwasanya kodrat perempuan itu hanya 3. Ya, kodrat perempuan itu menstruasi, melahirkan, menyusui. Jadi ini sering diabsurdkan oleh pihak-pihak tertentu. Jadi di hari 24 hari penuh kasih sayang ini kita konsennya tidak ada toleransi terhadap kekerasan perempuan dan anak. Kami minta dari Perkata Foundation supaya perempuan-perempuan juga bisa memahami secara umum apa kodratnya. Jadi ketika dibilang perempuan harus begini, kita harus mengerti dulu di mana kodrat kita. Jangan karena asumsi-asumsi dari pihak-pihak lain
kita tersudut di sana.